kita hari ini. Marilah kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar hari ini ya. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, dapat diakhiri. 12 1 jumlahnya berapa ya? 29 atau 30? 30? 12 2. 12 2 berapa orang, Rek? Satu kelas. Yang ingat? 29 ya? Oke, terima kasih. Ya, di pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah membahas mengenai ukuran letak data ya, tentang kuartil, desil, dan persentil. Ada yang masih ingat apa bedanya kuartil, desil, dan persentil? Modulnya silahkan disiapkan. Nah, boleh sambil buka modulnya. Kemudian silahkan yang mau menyampaikan apa bedanya kuartil, desil, dan persentil. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya Allah. Sudah lupa semua. Pembagian. Gimana, Mayang? Baginya kalau kuartil sampai 1/3, kalau desil sampai 1/9, kalau persentil sampai 1/99. Ininya ya, nilai I-nya ya yang disebutkan Mayang ini ya. 1 sampai 3, kemudian desil 1 sampai 9, persentil 1 sampai 99. Nah, kalau secara rumusnya apa yang membedakan? Secara rumusnya kemarin. Kalau Q1 itu kuartil bawah, Q2 minggunya. Kalian bisa lihat anunya yang di sini, silahkan dibuka modulnya kan, silahkan ya, modulnya mana? Oh, ini sudah materi terakhir loh, walau belum di print lah. Sudah ganti, minggu pertemuan selanjutnya kita sudah ganti materi, sudahan. B itu apa ya? Panjang. Apa? Secara rumusnya, kan bisa dibuka di modulnya, halaman berapa itu? Saya Miss. Ya, silakan. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4, itu rumusnya I/4. Kalau desil menjadi 10 jadinya I/10. Kalau persentil menjadi 100 jadinya I/100. Iya, ya, terima kasih ya Fajar. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Fajar, jadi kita bisa membedakan apa itu kuartil, desil, dan persentil itu dengan pengertiannya kemarin. Nah, pengertiannya kemarin itu apa? Pengertiannya adalah ketika kuartil kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Berarti kalau dibagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya nanti rumusnya nanti jadi I/4. Nah, jadi kalau kita paham itunya, otomatis itu nanti akan berefek ke, oh rumusnya ternyata seperti ini, jadinya I/4. Tetapi kalau desil kan I/10, karena dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan kalau persentil nanti sudah bukan per 10 lagi, tapi I/100. Coba sambil kita buka kembali. Nah, ini modulnya bisa kalian lihat di halaman 11 ya.
Nah, boleh dilihat di modulnya masing-masing atau dilihat di sini. Itu. Nah, jadi ini dilihat perbedaannya ada di sini. Kalau kita paham pengertiannya, otomatis nanti itu akan memudahkan kita untuk memahami juga rumusnya ini bagaimana, apa yang membedakan antara ketiganya ini. Nah, cara mengerjakannya kemarin saya sampaikan caranya sama ya. Yang kita cari dulu itu bukan langsung ujuk-ujuk TB-nya, tapi kita harus tahu kelasnya ada di mana, kelas kuartil, kelas desil, kelas persentil. Supaya tahu kelasnya ada di mana, maka yang dihitung adalah I per 4-nya, I per 10-nya, atau I per 100-nya dulu. Gitu. Nah, untuk yang pertemuan kali ini adalah subbab terakhir ya dari statistika. Jadi terkait dengan ukuran penyebaran data. Minggu depan kita sudah ganti bab yang selanjutnya. Nah, ukuran penyebaran data. Kenapa kok kita harus mempelajari ukuran penyebaran data ini? Ini ketutupan ya. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari ukuran penyebaran data? Karena ternyata statistika yang kita sudah pelajari adalah ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Pemusatan kemarin yang dibagi menjadi min, median, modus. Terus ukuran letak data kemarin kuartil, desil, persentil. Semua statistika yang kita pelajari ini sebenarnya tujuannya adalah memudahkan kita nantinya untuk mengambil suatu keputusan terhadap data-data yang ada. Nah, ternyata keduanya, baik ukuran pemusatan dan ukuran letak itu kadangkala belum bisa memberikan gambaran informasi yang lengkap bagaimana penyebaran data terhadap nilai sentralnya atau terhadap rata-ratanya. Contohnya itu bagaimana? Nah, di sini saya contohkan. Jadi misalkan ini ya, ada 2 varietas padi. Terus kemudian ada panen sebanyak 5 kali. Varietas 1 dipanen sebanyak 5 kali, varietas 2 juga dipanen sebanyak 5 kali. Ternyata varietas 1 itu hasil panennya ini 45, 42, 41, 40. Sedangkan varietas 2 itu 54, 48, 42, 36, 30. Kalau misalkan kita diminta kira-kira varietas 1 sama varietas 2 itu ke depannya akan lebih mudah diprediksi hasilnya berapa, itu yang mana? Kalau kita hanya memakai ukuran pemusatan datanya, misalkan kita pakai rata-ratanya. Kalau dihitung rata-ratanya, 2 varietas ini sama, yaitu 42. Nah, kalau rata-ratanya sama, berarti kan kita masih kebingungan varietas mana ya yang kira-kira nanti lebih menguntungkan si petani ini, karena mudah kita prediksi, oh kira-kira nanti di panen yang ke-6 hasilnya sekian. Nah, karena pakai pemusatan data tadi belum bisa menghasilkan kesimpulan, maka kita bisa pakai yang namanya ukuran penyebaran data. Nah, kalau dilihat varietas 1 ya, ini kan sekitar 40-an ya. 45, 42, 42, 41, 40. Rentangnya hanya dari 40 sampai 45. Berarti kira-kira nanti varietas 1 ini dipanen ke-6-nya, dia kan nilainya nggak akan jauh dari 40 sampai dengan 45. Prediksi kita seperti itu. Sedangkan kalau varietas 2, kalian lihat, ini ada 54, tapi dia bisa juga cuma 30. Berarti nanti kalau dipanen yang ke-6-nya, bisa jadi dia itu rentangnya mulai dari 30 sampai 54. Terlalu jauh. Jadi kita prediksinya itu masih masih awang-awangan gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan cari amannya, kita mau seorang petani itu untuk panen yang ke-6-nya lebih baik pakai varietas 1 atau varietas 2? 1, karena kita lebih bisa memprediksi, walaupun kita nggak tahu pastinya loh ya. Karena varietas 1 cuman dari 40 sampai dengan 45. Nah, lebih detail lagi nanti kalau kita hitung yang namanya ukuran penyebaran datanya. Nah, ukuran penyebaran data yang akan dicari di sini ada 3. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, kemudian yang kedua adalah variansi atau ragam, yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Itu. Nah, karena di sini
tadi di awal saya sampaikan bahwa ukuran penyebaran data ini adalah terhadap nilai sentralnya. Artinya dia terhadap rata-rata. Maka ketika nanti kita menghitung ini, pasti kita akan menghitung rata-ratanya dulu. Nah, khusus untuk ukuran penyebaran data, ini agak berbeda dengan dua yang lainnya ya. Ukuran pemusatan dengan ukuran letak. Kalau kemarin kita pelajari datanya adalah data berkelompok, tapi untuk yang ini kita pakai data tunggal saja. Itu kenapa? Karena saya sesuaikan dengan soal-soal yang misalkan nanti keluar entah itu di UTBK atau entah di ujian akhir. Kalau ukuran penyebaran data biasanya yang muncul hanya terkait dengan data tunggal saja, gitu. Nah, berarti kalau datanya tunggal, nanti bagaimana cara menghitungnya, Miss? Nah, jadi yang pertama untuk simpangan rata-rata ya, simbolnya adalah SR. Nah, ini sini simbolnya adalah SR. Terus ini ada simbol sigma. Sigma artinya apa? Masih ingat artinya sigma? Jumlah. Nah, berarti ini nanti adalah jumlah sigma. Terus kemudian ada tanda ini. Ini artinya adalah tanda mutlak. Nah, berarti nanti nilainya harus dimutlakkan dulu. Kalau XI kemarin ini apa? X di pertemuan sebelumnya, XI ini apa? Nilai tengah. Tetapi ini adalah datanya tunggal. Oh, data tunggal nggak punya nilai tengah. Nah, berarti XI-nya ini apa? XI-nya adalah nilai atau data itu sendiri. Jadi bentuknya data tunggal itu seperti apa sih, Miss? Saya kok bingung. Nah, bentuknya seperti ini loh, Kak. Jadi di list datanya hanya dipisahkan oleh tanda koma seperti ini. Berarti yang namanya XI itu yang mana? Ini 8, 7, 4, 6, dan seterusnya. Ini adalah XI-nya. Terus kemudian dikurangi X bar. X bar apa kemarin? X rata-rata. Nah, dikurangi dengan rata-ratanya. Oleh karena itu, maka nanti kita harus mencari rata-ratanya. Kalau rata-rata datanya tunggal, cara nyarinya gimana? Datanya seperti ini. Cara nyari rata-ratanya gimana? Ditambah dipakai jumlah data. Ya, tinggal ditambah semuanya dibagi dengan banyaknya data. Terus kemudian yang terakhir adalah dibagi N. N itu apa? N berarti banyaknya data. Itu untuk simpangan rata-rata. Nah, kalau variansi atau ragam, nah simbolnya adalah S kuadrat, sama ya, sigma. Nah, apa yang membedakan? Kalian lihat ya. Kalau yang pertama ini pakai mutlak, sedangkan yang kedua dia pakai apa? Pakai kuadrat. Jadi sebenarnya dia ini rumusnya sama. Bedanya kalau yang pertama ini hanya mutlaknya saja, kalau yang kedua itu adalah kuadratnya. Jadi dikuadratkan dulu, kemudian ditambah, karena dia di situ ada sum, ada jumlah. Nah, yang terakhir untuk simpangan baku atau standar deviasi, simbolnya adalah S. S berarti itu adalah akarnya dari S kuadrat. Berarti kita nyari yang nomor 2 dulu, kemudian hasilnya diakarkan. Gitu. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita coba dulu. Nah, ini kita coba bersama-sama exercise 4. Jadi saya sambil coret-coret di sini, kalian silahkan coret-coret langsung di modulnya. Jadi seumpama nanti tugasnya adalah exercise 4, saya minta untuk mengerjakan berapa ini? 10. Kita sudah selesai di kelas itu 5, kalian sudah sambil nyatet, berarti nanti tinggal mengerjakan sisa nomornya saja. Nah, kita lihat sambil dilihat dulu yang ini. Simpangan, kita lihat yang nomor 1. Simpangan baku. Nah, simpangan baku yang ini ya. Simpangan baku berarti S. Akar dari S kuadrat. Oh, berarti kita harus nyari S kuadratnya dulu. Ingat, semuanya untuk ukuran penyebaran data, tadi yang harus dicari dulu apanya? Sebelum menghitung ke rumusnya ini? Rata-rata. Nah, rata-ratanya dicari dulu. Coba di Tasya, nomor 1. Cara mencari rata-ratanya gimana?
ditambah dulu terus dibagi 7, Miss. Kamu sebutkan tuh angkanya. Berapa aja yang ditambah maksudnya? Ditambah 8, ditambah 7, tambah 4, ditambah 6, tambah 5, ditambah 3. Ditambah 2. Dibagi berapa? 7. Dapat dari mana 7-nya? Dapat dari jumlah datanya itu, Miss. Ya, jadi kalau ditanya 7-nya dapat dari mana? 8, 7, 4, 6, 5, 3, 2, itu ada 7. Nah, makanya itu jadinya per 7. Hitungkan di Tasya. Lima, Miss. Yang atas jumlahnya berapa dulu, Dok? 35. 35 dibagi 7. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita harus tetap cari rata-ratanya dulu ya. Jadi karena ini datanya tunggal, maka mencari rata-ratanya kita nggak pakai sigma fiksi, kita nggak pakai X bar S yang kemarin rataan sementara dan lain sebagainya. Kita pakainya ini dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, terus kemudian simpangan baku tadi, nah kita lihat lagi ya. Saya masih nggak hafal rumusnya, nggak apa-apa, kita lihat atasnya. S kuadrat itu rumusnya ini, XI dikurangi X bar dikuadratkan, terus dijumlah dibagi dengan M. Kita tulis dulu, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi M. Nah, berarti ini nulisnya gimana, Miss? Nah, tadi XI-nya yang mana? Ini. Jadi ini 8 dikurangi X bar-nya mana? 5. Kurangi 5 kuadrat ditambah. Nah, yang selanjutnya 7 dikurangi 5 dikuadratkan. Ditambah. Lanjutkan. 4 dikurangi 5 dikuadratkan. Ditambah. 6 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah. Nah, kalau 5 gimana? 5 itu nggak ditulis nggak apa-apa, Rek. Karena 5 dikurangi 5 hasilnya berapa? 0. 0. Jadi 0 kan nggak ditulis nggak apa-apa. Berarti langsung yang selanjutnya 3 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Dibagi N, tapi N-nya tetap sama seperti sebelumnya. Bagi N-nya adalah 7. Yes. Coba Aswa. Hitungkan, Dok. 8 dikurangi 5 berapa? 3. Kuadrat. 9. Oke, lanjut. 7 kurangi 5 kurang 5, 2. kuadrat. Oke. Kurang 5, Lanjut. 1. Terus? Terus? Dibagi 7. Tinggal kita tambah sekarang. Ulfa, berapa hasilnya kalau ditambah? 9 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 9. 9 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9. 28. Dibagi 7 berapa? 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, apakah sudah selesai? Ingat, hati-hati, yang ditanyakan adalah di sini simpangan baku. Simpangan baku ini adalah S. S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadratnya sudah kita cari 4. Berarti ini adalah akar 4. Berapa akar 4? 2. Ini jawabannya yang E. Jadi hati-hati jangan sampai lupa diakarkan. Yes. Dari soal yang nomor 1 ada yang ditanyakan dulu. Nanti kita coba dulu
eh, nomor satu simpangan baku cara ngerjakannya gimana, ragam atau variansi ngerjakannya gimana, simpangan rata-rata ngerjakannya gimana. Sambil silahkan boleh langsung dituliskan. Nah, nanti nggak ada mengurangi beban untuk mengerjakan tugasnya. Nashwa, Clarissa Fania, Abraham, ya benar. Itu ya siapa? Oh, ada. Nah, kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, yang nomor 7. Kebetulan kalau nomor 2 soalnya sama ya, karena dia sama-sama simpangan baku. Kalau nomor 7 soalnya adalah ragam. Nah, ini ragam atau varian. Variansi sama aja. Berarti ini adalah yang simbolnya S kuadrat. Oh, berarti rumusnya S kuadrat yang ini tadi. Nah, berarti tetap yang pertama harus kita cari apa? Rata-rata. Oke, rata-rata. Saya tulis di sini. Coba dihitungkan rata-ratanya. Fernando. 4 tambah 5. Ya apa? Mencari rata-ratanya. Tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah. Gimana, Fernando, untuk mencari rata-ratanya? Miss. Ya Pak. 4 tambah 5 ditambahin Nah, yang ditambah dibagi jumlah data. Iya, yang ditambah yang mana? Tambah 7 tambah 7. 72 dibagi 12, Miss. 72 dapatnya dari mana? Mana yang 72? Pelan-pelan dulu dijelaskan dari awal detailnya supaya teman-temannya juga paham. Ya benar 72 dibagi 12 nanti hasilnya. Tapi dapat dari mana 72-nya? Hasil pertambahan, Miss. Nah, yang kamu tambahkan yang mana? Yang kamu tambahkan yang mana? Katanya. Disebutkan 4 ditambah 5 ditambah 5. Nah, kalau di sini ini kan yang di nomor 1 tadi angkanya beda-beda ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus nulis ini. Jadi kalau ngerjakan ujuk-ujuk ya. X bar sama dengan tiba-tiba 72 dibagi 12. Lah 72-nya ini dapatnya dari mana? Anggaplah ketika kalian ngerjakan soal, saya ini juga nggak tahu apa-apa. Sehingga saya harus membaca pekerjaan kalian tuh dari awal runtut. Itu. Kecuali kalau memang soalnya itu nanti bentuknya adalah pilihan ganda. Ketika kalian ujian pilihan ganda, kalian nggak harus secara detail nuliskan di buram, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bentuk soalnya seperti ini kan saya minta caranya, dengan caranya ya. Nah, harus dituliskan secara detail, ini dapatnya dari mana. Kalau tiba-tiba 72, nanti saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Nah, ini kalian boleh tuliskan seperti ini. Ini 4 ditambah. Miss, tapi ini 5-nya ada 3.
Saya nggak harus kan nulis 5 tambah 5 tambah 5, boleh nggak ditulis seperti itu. Langsung 5 kali 3 berapa? 15. Ditambah, ini 6-nya berapa? 6 kali 4 berapa? 24. Ditambah, nih 7 kali 3 berapa? 21. Ditambah 8. Baru dibagi. Nah, tadi kata Fernando ini hasilnya adalah 72 dibagi 12. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi boleh disingkat untuk bilangan-bilangan yang angkanya sama. Itu. Minimal supaya nggak nulis 5 tambah 5 tambah 5 kan kelamaan. Nah, boleh untuk yang angkanya sama-sama ini tadi. Nah, kemudian rata-ratanya sudah tahu. Berarti kita cari S kuadratnya sekarang. Rumusnya apa? Tulis lagi biar kita mudah menghafalkan. Dibagi N. Nah, ini XI yang pertama adalah 4. Berarti 4 dikurangi 6 kuadrat. Nah, Miss ini kalau 5-nya ada 3, apakah saya harus tulis satu-satu? Supaya kalian nulisnya nggak terlalu banyak, maka boleh, karena 5-nya ada 3 ya. Berarti 3 kali. Ya, karena ada 3 ya. 5 dikurangi 6 baru dikuadratkan. Boleh, supaya kita nulisnya nggak terlalu panjang. Ditambah, berarti kalau yang 6-nya ada 4, berarti 4 kali. Nah, tapi 4 kali 6 dikurangi 6. Nggak ditulis ya nggak apa-apa. Karena 6 kurangi 6 adalah 0. Nah, nggak ditulis nggak apa-apa. Boleh langsung yang 7. 7 ini berapa ini? Ada 3 juga. 7 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah, nah kalau 8-nya cuma 1, langsung 8 kurangi 6 dikuadratkan. Kalau ada perkalian terus ada kuadrat, itu yang dioperasikan dulu yang mana? Yang mana? Kali dulu atau kuadratnya dulu? Yang mana kira-kira? Kuadrat. Kuadrat, ya. Jadi yang kuadratnya dulu, baru dikalikan. Nah, jangan sampai kebalik. Jangan dikalikan dulu, baru dikuadratkan. Itu. Dibagi. Nah, ini sama dengan atasnya, datanya 12. Oke, sekarang hitungkan. Tania, hitungkan. 4 kurangi 6. Dikuadratkan ini 4, terus ini 5 kurangi 6 kuadrat 1 kali 3 3, terus yang ini yang ini 8 kurangi 6 4 dibagi ini adalah 12. 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Sahronisa hasilnya berapa? 14/12. 14/12. Ada nggak di pilihan jawabannya? Enggak, Miss, diperkecil. Berapa? 7/6. Oke, 7/6. Jawabannya yang B, 7/6. Yes. Yang ini ada yang ditanyakan dulu. Nah, jadi sebenarnya caranya sama ya, cuma di sini tadi saya beri tambahan tips. Ketika ada angka-angka yang kembar ini, kita nggak perlu nulisnya yang panjang-panjang. Caranya seperti apa? Nah, berarti disingkat kayak gini tadi. 3 menyatakan apa? Karena jumlah 5-nya ada 3. Terus yang ini loh, ini 6-nya nggak ada bisa. Berarti kenapa? Karena 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau yang hasilnya nggak 0, maka wajib ditulis. Nah, ini seperti ini, 7-nya ada 3 kali 7 dikurangi. Nah, ini salah satu tips untuk meringkas tulisan yang terlalu panjang.
Ya, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita cari soal yang simpangan rata-rata. Nomor 8, simpangan rata-rata. Tadi simpangan baku sudah, ragam sudah, nah ini simpangan rata-rata. Saya tuliskan di sini ya, karena nanti kalau di bawahnya tidak cukup. Kalau kalian tuliskan di bawahnya yang 8 ini aja, supaya saya tetap berada di satu layar. Aslinya tuh walaupun diangkat sih tetap salah ya. Kalau ingin mencari simpangan rata-rata sama ya, sama seperti simpangan baku, sama seperti ragam atau varian. Yang harus dicari tadi apa dulu? Rata-rata. Rata-rata. Nah, kita cari rata-ratanya. Ini nomor 8, saya tulis di sini. X bar-nya. Coba Afifatur, carikan rata-ratanya, Dok, diktekan. Ditambah 2, ditambah 1, ditambah 6, ditambah 2. Dibagi berapa? Bagi 5. Hasilnya berapa ini? 15 dibagi 5, 3. 15 dibagi 5, ini hasilnya adalah 3. Rata-ratanya 3, berarti sekarang kita masuk ke rumusnya. SR itu adalah sigma. Nah, kalau simpangan rata-rata terhadap rata-rata, kita pakai mutlak. XI dikurangi X bar dibagi N. Nah, ini kita pakai tanda mutlak. Ingat, kalau mutlak itu kalau hasilnya negatif, maka harus dipositifkan. XI-nya, nah kita tulis ya. Oh, ini nggak cukup. Ini saya beri tanda gini, saya lanjutkan di sini. Nah, lanjutannya di sini ya. Berarti ini pertama 4 dikurangi 3. Beri tanda mutlak ya. Karena kalau nanti tanda mutlaknya nggak dituliskan, takutnya hasilnya negatif, kalian tetap tulis sebagai negatif. Ditambah 2 dikurangi 3 dimutlakan, ditambah 1 kurangi 3 dimutlakan, ditambah 6 kurangi 3 dimutlakan, ditambah, oh ini 2, berarti 2-nya ada 2, berarti boleh di sini saya tulis 2. Nah, saya kali yang 2-nya. Kenapa? Karena di sini 2-nya ada 1, ada 2. Nah, ada 2 angka 2, makanya di sini saya beri yang ini. Dibagi N, N-nya tadi 5. Nah, sekarang tinggal dihitung. Pak Abraham, hitungkan. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 dibagi 5. Berapa ini? 8/5. Ada nggak pilihannya? Di pilihannya ada nggak? Di modulnya? Nggak ada? Ada. Ya kan, Kak, saya supaya nggak scroll ke bawah. Kalau scroll ke bawah nanti apa namanya, ini tulisannya berantakan. Iya, oh bentuknya desimal. Nah, ya berarti kalau di sini hasilnya 8/5, terus di sini bentuknya pilihan gandanya desimal nih, ya berarti silakan dihitung. Ini sama dengan 1,36 ya. Jadi hasil akhirnya kalau pilihan ganda silahkan disesuaikan dengan pilihan gandanya ya. Tapi kalau soalnya uraian sampai sini aja kalian sudah benar. Sampai 8/5 itu sudah benar. Kalau pilihan ganda maka sampai desimal, maka ya silahkan dihitung sampai desimalnya berapa. Yes. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Jadi ini adalah materi terakhir ya untuk statistika. Minggu depan saya berikan modul yang baru, masih saya editkan dulu modulnya terkait dengan kaidah pencacahan. Nah, jadi sebenarnya harapan saya kita kan paling KBM itu sampai November akhir tuh paling sudah PAS ya. Materi kita di matematika itu ada 4 bab. Ini kita sudah bab yang kedua, terus kemudian minggu depan kita sudah bab yang ketiga. Kalau memang misalkan nanti nggak nutut, maka bab yang keempat nanti kita bahas di semester 2 di bulan Januari. Insya Allah babnya sebenarnya nggak banyak-banyak, pendek-pendek. Di yang selanjutnya, kalau statistika ini kan kemarin kalian ngitungnya kayak ini ya, hitungannya kan panjang-panjang ya. Kalau di bab selanjutnya, kaidah pencacahan itu hitungannya malah lebih pendek-pendek dari ini. Nah, jadi nanti harapannya ketika saya memberi soalnya itu lebih dari 5, karena memang hitungnya mungkin hanya perkalian, terus hanya pembagian, lebih pendek seperti itu. Jadi saya beri soal yang lebih dari 5 di yang materi selanjutnya. Tetapi materi selanjutnya itu memang untuk kaidah pencacahan kalian harus bisa tahu dulu ini tuh masuk apa, cara ngerjakannya gimana. Kalau sudah tahu paling cara ngerjakannya tinggal dikali saja atau tinggal ditambah saja gitu. Tapi yang sulit adalah ini masuk yang sebelah mana, cara ngerjakannya yang mana gitu. Untuk materi statistika masih belum ada seperti kuisnya atau seperti ulangannya, jadi saya ambil nilainya dari yang PTS kemarin. PTS kemarin saya masih belum bisa bahas, saya masih nunggu karena masih ada 1 orang yang belum susulan. Harapannya juga sebelum PAS nanti saya sudah bisa membahas ke kalian tentang soal PTS ya. Karena kemarin di soal PTS itu sebenarnya soalnya mudah, mungkin kalian tapi kurang teliti dalam membaca soal. Ada soal yang tentukan siapa yang remedi dan siapa yang tidak remedi. Itu sebenarnya kalau kalian nuliskan nama-nama yang remedi dan yang tidak remedi, poinnya sudah banyak. Tetapi kalau hanya menuliskan misalkan, saya lupa nama-namanya yang saya pakai kemarin siapa, hanya dituliskan ABC lah. ABC ini apa? Yang remedi kah? Yang nggak remedi kah? Nah, kan saya nggak tahu. Itu akhirnya nilainya menjadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuliskan aja yang remedi (2) siapa, yang tidak remedi (2) siapa, gitu. Seharusnya penulisannya seperti itu. Terus juga kemarin yang saya tanyakan pendapat itu juga rata-rata hanya menuliskan pendapatnya. Nah, kalau di matematika pendapat itu kan harus disertai dengan datanya ya. Kenapa? Alasan pastinya. Kemarin kan saya minta kalian untuk membandingkan. Kalau misalkan KKM-nya kelas itu diambilkan yang awalnya dari rata-rata kelas diubah menjadi mediannya kelas, bagaimana pendapatmu? Rata-rata hanya nulis saya setuju, saya tidak setuju. Nah, alasannya apa? Tapi alasannya harus disertai dengan ketika kalian menghitung median, oh ternyata mediannya sekian, maka jawabannya gini, alasan saya seperti ini. Oh ternyata mediannya sekian, maka alasan saya seperti ini. Nah kalau tidak disertai dengan bukti pendukungnya, makanya kalau di matematika kita bilang iya atau tidak, sertakan dengan alasan matematisnya, gitu ya. Kurang teliti di bagian yang seperti itu saja sebenarnya. Nanti akan kita bahas, semoga masih ada waktu 1 kali pertemuan khusus untuk membahas soal-soal yang PTS tadi. Ada yang ditanyakan? Bisa saya mau tanya, Miss? Silahkan. Ini saya bingung yang nomor 2, Miss. Kan ini saya hitung kan, Miss. Itu dapatnya akar 12/7. Nah, itu cara nyederhanainnya gimana, Miss? Gini. Sampai ketemu kayak itu. Ya, gini ya Raja ya. Nah, akar 12/7 kalau semuanya diakar, ini kan sebenarnya sama dengan akar 12 dibagi akar 7. Ini ya. Nah, berarti karena penyebutnya masih ada bentuk akarnya, maka harus kita rasionalkan.
Kalau merasionalkan yang dikali berapa? Oh, bukan 7 aja. Dikalinya berapa? Kurang tepat kalau 7. Hampir. Akar 7 per akar 7. Nah, terus kemudian kita lihat akar 12 itu bisa disederhanakan. Berapa akar 12 itu? Iya, tahu dari mana kok 2 akar 3? Iya, akar 12 itu kan akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Maka ini adalah 2 akar 3. Nah, 2 akar 3, nah ini masih ada pengalinya akar 7 dibagi, kalau akar 7 kali akar 7, 7. Berarti ini yang atas berapa? 2 akar 3 kali akar 7, 21. Nah, berarti ini yang pasti ada akar 21 ini, nggak mungkin. Ini ya, atasnya 2, bawahnya 7, berarti jawabannya yang itu. Cara menyederhanakannya seperti itu. Nah, nanti kok dapat akar 12 per 7, dapat dari mana? Nah, berarti itu harus ditulis ya, caranya yang tadi itu. Gitu ya, Raja ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yes, ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau ada bentuk akar, maka harus disederhanakan dulu dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama, kalau penyebutnya masih ada bentuk akarnya, maka harus dirasionalkan. Selama bentuknya ini akarnya adalah tunggal itu maksudnya seperti apa, Miss? Yang kayak gini, akar 7, akar 3, akar 4. Nah, merasionalkannya dikalikan dengan sekawannya ya akar itu sendiri dengan bilangan yang sama. Atas bawah dikalikan dengan akar yang sama, ini akar 7 per akar 7. Yang dilihat yang bawah ya, jadi kita bukan menyederhanakan yang atas tuh. Karena judulnya ini adalah sebenarnya merasionalkan penyebut. Nah, maka yang dilihat adalah yang bawah. Yes, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nanti kalian coba ini ya, Rek ya. Tugasnya memang exercise 4 ini. Kalau misalkan ada yang nyoba ngupload di GC terus nggak bisa, nanti segera kabari saya ya. Oh, soalnya ternyata GC-nya agak trouble. Nanti biar biar saya cek lagi GC-nya seperti tadi pagi, soalnya siapa ya? Oh, Firman Dika tadi yang WA saya, itu saya cek sebenarnya sudah masuk untuk tugasnya ya, Le ya. Tugasnya yang kemarin itu satu kelas sudah masuk semua, tapi mungkin drive saya yang agak bermasalah. Itu nanti saya cek lagi. Yes, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang offline berarti selama nanti kita ketemunya hari apa? Hari Selasa. Selasa yang minggu pertama jam ke berapa? Jam ketiga ya kayaknya ya. Berarti nanti turun ke bawah ya. Habis setelah jam kedua, terus dibawa sama sekalian tasnya di Labcom, tetap di Labcom. Terus nanti bisa langsung pulang dari bawah. Nanti kalau yang minggu kedua berarti seperti ini. Mulai dari pagi di bawah. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri dulu untuk kegiatan kita. Ini saya stop ya. Saya akhiri dulu untuk kegiatan kita sampai